Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua berupa kekuatan iman, Islam serta kesehatan, hingga kita diberi kemudahan untuk mendapatkan hidayah, berkah yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita berada di akhir bulan Safar. Artinya kita perlu berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berbahagianya manakala kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Kita masuk ke jannah bukan karena sholat kita, bukan zakat kita, bukan ibadah kita, tapi kita dimasukkan ke dalam surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan hadis di atas, mohon hati-hati, tenang. Karena ketika hati-hati gojek kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tolong ditahan. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan setidaknya ada 3 langkah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang pertama untuk meraih rahmat Allah taala adalah yaitu kita taat pada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atiiu wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas setidaknya ada 2 perintah agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga manakala kita taat kepada Allah kemudian tidak taat kepada Rasulullah, maka taat kita kepada Allah tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, manakala kita hanya taat kepada Rasul saja tapi tidak taat pada Allah, maka taat kita kepada Rasulullah juga tidak diterima. Dan ini adalah merupakan salah satu perintah yang berurutan di antara 3 perintah yang lain. Yang pertama adalah atiiu wa atiiur rasul, bertaat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah aqimus salata zakah. Kemudian yang ketiga adalah anishkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ini adalah 3 perintah sekaligus diikuti 3 perintah berikutnya. Sehingga manakala salah satu dikerjakan kemudian yang lain ditinggalkan, maka perintahnya ketika melaksanakan itu tidak akan diterima. Yaitu atiiu wa atiiur rasul, aqimus salata zakah, dan satunya ada anishkurli wa liwalidayka. Ketika kita hanya berpegang pada Al-Quran saja, tidak mau menggunakan hadis, maka ketika kita berpegang pada Al-Quran juga tidak terima. Akibatnya apa? Nanti akan jadi ingkar sunnah. Begitu sebaliknya, manakala kita hanya mengandalkan saja, tidak mau menggunakan Al-Quran, maka nanti kita juga akan dicap menjadi orang yang senang hati saja.
Untuk itu atingu Rasul ini mari kita pegang teguh. Dengan demikian manakala kita senantiasa taat pada Allah dan taat pada Rasulullah, insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun langkah yang kedua untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita disuruh untuk apa? Mendengarkan, memperhatikan ketika Al-Quran dibacakan. Karena apa? Ketika kita mendengarkan Al-Quran, memperhatikan, maka orang yang membaca dengan orang yang mendengarkan akan mendapatkan pahala. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 204, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikan, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim bahwa kita sebagai seorang muslim adalah mengimani Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk umat Islam. Maka ketika kita menjalankan Al-Quran sebagai petunjuk, maka kewajiban kita adalah berusaha untuk bisa membacanya, bisa memahaminya, bisa menghafalkannya, bisa mendapatkannya, syukur bisa menghafalkannya. Dengan demikian manakala kita sudah terbiasa interaksi dengan Al-Quran, insya Allah semua masalah yang kita hadapi akan menjadi mudah. Untuk itu mari kita berkontribusi dengan Al-Quran, kita berakar dengan Al-Quran. Jangan sampai kita dengan Al-Quran, Quran hanya sebagai pajangan, tapi tidak pernah dibaca. Untuk itu mari kita berakar dengan Al-Quran. Dengan demikian ketika kita sudah sadar bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat, maka mulai saat ini mari kita senantiasa untuk membaca Al-Quran. Hukumnya adalah makruh ketika diberi waktu 40 hari kita belum khatam. Untuk itu bagi mereka yang belum bisa membaca khatam, mari kita berusaha untuk segera menghatamkannya. Karena pahala yang diberikan orang yang adalah luar biasa. Satu huruf adalah satu kebaikan. Berapa huruf dalam Al-Quran? Ternyata adalah 1.027.000 huruf itu. Dengan demikian manakala kita sudah terbiasa untuk Al-Quran, insya Allah kita menghadapi masalah akan menjadi mudah. Dan besok Al-Quran akan menjadi yaitu tameng bagi kita, akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Maka dari itu orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan Al-Quran pahalanya adalah sama. Untuk itu kita ajak diri kita tadarus mengajak saudara kita, keluarga kita untuk senantiasa berakrab dengan Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran sekaligus dengan mendengarkan. Niscaya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun langkah yang ketiga untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT adalah agar kita mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta taat kepada Rasulullah. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 66, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atingur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan taatlah kamu pada Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Dari ayat di atas setidaknya ada 3 perintah agar kita, yang pertama adalah mendirikan sholat. Kita harus bisa membedakan mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat hanya sekedar mengukurkan kewajiban, hanya memenuhi syarat dan rukunnya, tidak memperhatikan kapan saya sholat, di mana saya sholat, dan dengan cara apa kita sholat. Baik, kalau mendirikan sholat adalah benar-benar memperhatikan bagaimana sholat kita, di mana sholat kita, kapan sholat kita, dan dengan cara apa sholat kita. Hingga orang yang mendirikan sholat adalah orang yang senantiasa menjaga, memelihara sholatnya. Kapan? Di awal waktu. Di mana? Di masjid. Dengan cara apa? Ada dengan cara berjamaah. Dengan demikian manakala orang yang memberikan sholat berusaha bagaimana menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan,
sehingga sholat berfungsi sebagai suatu kepribadian, dia bisa menerjemahkan, bisa menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan. Ketika kita terbiasa sholat di awal waktu, maka kita bisa harapkan kalau kita berjanji ada tepat, ketika kita menghadiri undangan ada tepat. Bagaimana menerapkan kita berjamaah? Kalau kita berjamaah, kita terapkan di masyarakat, kita junjung tinggi, yaitu persatuan dan kesatuan. Hidup di masyarakat jangan egois, karena dengan berjamaah kita akan kuat dan akan muncul yaitu jiwa kesatuan dan persatuan. Dan manakah umat itu bersatu, maka ketika ada musuh datang kita akan mengalami yaitu suatu kemenangan. Untuk itu mari kita bina yaitu berjamaah. Kemudian kalau di masjid kita terapkan bahwa ketika kita hidup di dunia ini niatnya adalah ibadah. Wa ma jin wa ya'budun, dan tidak ada jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka semua yang kita hadapi, masa yang kita hadapi akan menjadi mudah. Karena apa? Semuanya adalah diniati ibadah. Kemudian yang kedua adalah apa? Ketika kita sudah memberikan sholat, maka perintah berikutnya adalah apa? Menunaikan zakat. Zakat adalah untuk menguatkan jiwa, sehingga ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka jiwa kita perlu disucikan dengan membayar zakat fitrah. Pada itu ketika kita sudah melakukan sholat kok tidak zakat, maka sholatnya tidak akan diterima. Begitu sebenarnya ketika kita zakat tapi nggak sholat, maka zakatnya juga tidak diterima. Untuk itu aqimus shalah wa zakah, sholat, dirikan sholat dan tunaikan zakat, maka diikuti perintah yang ketiga, yaitu ating rasul, dan yaitu dan ikut taat kamu kepada Rasulullah ini. Pada itu ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita agar mengikuti perintahnya, mari kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat Rasulullah. Maka barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak ada perintah dariku, maka tentulah amalnya. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakum Rasulullah khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datangnya dari Rasulullah maka laksanakan, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Itulah 3 langkah untuk meraih yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga manakah kita mampu memperoleh rahmat dari Allah Taala, maka kita akan dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Jadi kita masuk ke surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah rahmat Allah Taala itu bisa dicapai manakah kita, yaitu yang pertama tadi adalah mendirikan sholat, kemudian yang kedua adalah melakukan zakat, dan ketiga adalah taat pada Rasulullah. Kemudian disusul dengan langkah yang kedua yaitu membaca Al-Quran, mendengarkan dan menyimak. Insya Allah kita juga akan mendapat rahmat dari Allah SWT. Dan yang ketiga adalah agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah manakah kita bisa mengamalkan 3 perintah ini, kita bisa menunaikan 3 langkah ini, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk meraih rahmat-Nya, yaitu kasih Allah. Kita dimudahkan oleh Allah bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian ini sari khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.